sosial COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Namun nyatanya korupsi bansos COVID-19 sudah menggurita hingga ke tingkat desa. Komisi Pemberantasan Korupsi sejauh ini telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19. Mereka yakni mantan Mensos Juliari P. Batubara, PPK Kemensos Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta 2 pihak swasta pemberi suap yakni Ardiani M. dan Harifan Sidabuke. Namun praktik korupsi bansos COVID-19 ternyata juga terjadi bukan hanya di tingkat pusat, melainkan hingga di tingkat desa. Sebut saja Bupati Semarang, Ngesti Nugroho yang dikaitkan dengan kasus bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. KPK pun sempat menjadwalkan pemanggilan Bupati Semarang Ngesti Nugroho sebagai saksi pada Kamis 25 Februari 2021 untuk tersangka Mateus Joko Santoso. Namun Ngesti meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya karena akan dilantik sebagai Bupati pada hari Jumat 26 Februari 2021. Korupsi dana bansos COVID-19 juga menjerat Sekda Pemkab Samosir JS dan PLT Kadis Perhubungan Samosir SS. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Februari 2021 karena diduga melakukan korupsi saat melaksanakan pengadaan 6.000 bantuan makanan tambahan untuk masyarakat terdampak COVID-19 dengan nilai Rp410.291.700. Praktik korupsi bansos COVID-19 nyatanya juga terjadi hingga ke tingkat desa. Seorang oknum kepala desa di Musirawas, Sumatera Selatan bernama Askari yang seharusnya membagikan dana desa senilai Rp187.200.000 untuk dibagikan ke setiap kepala keluarga sebesar Rp600.000 malah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Salah satunya untuk bermain judi dan menyewa PSK. Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Palembang 1 Maret 2021 lalu, Askari didakwa dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jungto pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau pidana mati. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu apa yang menyebabkan praktik korupsi bansos COVID-19 bisa terjadi mulai dari tingkat kementerian hingga tingkat desa? Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan kami juga masih mencoba untuk menghubungi peneliti ICW Alma Syafrina. Saya ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Vin? Sehat selalu. Baik. Kang Asep, kalau kita bicara mengenai korupsi bansos, tidak hanya kemudian di tingkat kementerian tapi sampai ke tingkat desa, kepala desa digunakan untuk berjudi dan berfoya-foya. Ini artinya apa, Kang Asep? Yang salah ada di mana? Ya, pertama kenapa ini masih berlangsung dari ketua kementerian, kepala desa, menteri, artinya hampir menyentuh beberapa pejabat penyelenggara tertentu ya. Artinya apa? Satu kata yang sering saya katakan, karena mindset mereka tidak pernah berubah setelah kita anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, mereka lihat watak mereka itu adalah watak keserakahan, lupa diri ya, bahwa sekarang mindsetnya mereka harus berubah, tapi tidak. Nah, jadi ketika ada kesempatan, tidak ada uang di depan mata, mereka sikat. Tapi bisa tidak kita menyalahkan ini mekanisme pemberian bansos yang mungkin banyak celahnya sehingga kemudian orang tergoda untuk melakukan aksi korupsi? Ya, bagaimanapun caranya kalau mentalitas dari para pejabat adalah pelayanan, mengabdi kepada masyarakat dalam situasi pandemi, ada aware, ada perhatian, ada rasa iba ya, bagaimana ini sedang dialami oleh seluruhnya. Saya yakin tidak akan diembat ya, tidak akan diambil itu hak yang bukan haknya. Tapi kan masalahnya ketika mindset mereka, keserakahan dalam diri mereka, dan mereka lupa bahwa yang harusnya dibantu adalah seluruh warganya, ya mereka peduli amat gitu. Nah, tadi saya kata kuncinya tadi, selama mindset mereka kesempatan tadi dan mereka tidak pernah berubah, apapun cara yang dilakukan, tetap mereka akan mencari cara. Kan sudah dicoba oleh Jokowi dari mulai awal bagaimana cara menyalurkan, bagaimana menyampaikan langsung, bagaimana tidak boleh tender. Ya, tapi karena kesempatan tadi dan pikirannya selalu duit dan kapan lagi, ya terus aja diembat.
Ya, tapi ini kan tingkat menteri, tingkat kepala daerah, kepala desa, ini kan saya yakin juga orang-orang yang terbaik lah di kalangan masyarakat, Kang Asep. Ya, Berarti kan seharusnya ya, orang-orang ini memiliki mentalitas dan mindset yang bisa dikatakan terbaik begitu di antara yang lain, Kang Asep. ya, ya. Kepala desa kan pilihan rakyat, menteri juga pilihan partai, artinya putra-putra terbaik dalam tanda petik. Tapi ketika putra-putra terbaik tadi mindsetnya tidak pernah berubah, ketika sampai kepada ideologi yang sama, yaitu ideologi tadi dalam arti ngambil yang bukan haknya, ya kapan lagi ya, siapapun. Ya kita kan fakta menunjukkan ada beberapa tokoh selama ini, mungkin terakhir tuh bagaimana KPK OTT yang saya sering kan mengatakan memuji di Metro di media malin itu balik orang yang berhasil, tapi ketika keberhasilan ya ketika bersih tanda petik dinilai oleh media, dinilai oleh masyarakat, tapi kan ketika bicara duit ternyata diembat juga. Siapa yang tidak kaget ya? Dulu juga pernah ada tokoh ketua partai berlambangkan agama, bicara suci. Akhirnya korupsi juga. Akhirnya apa? Ya tadi selama mindset mereka tidak pernah berubah, keserakahan ada dalam diri mereka. Mereka juga lupa bahwa saat ini pengawasan tidak hanya pengawasan dalam arti horizontal, kemudian penegak hukum, tapi publik, media itu kan dengan setiap saat bisa menyebar di media sosial. Artinya ketika masyarakat awam yang harusnya dapat, orang kecil kan pegang HP sekarang. Ketika nggak dapat, pasti dia nyanyi. Ketika nyanyi, nyampe ke penegak hukum. Oke, baik. Kang Asep, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.